Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Industri Kreatif kelas MBS 6 MIA. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Industri Kreatif, Peluang dan Tantangan. Saya Maulida Tunikmah NIM 12405183220. Saya akan menjelaskan materi yang pertama dan materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi yang pertama yaitu definisi ekonomi kreatif dan industri kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah suatu ekonomi baru yang muncul pada awal abad ke-21. Menurut Purnomo, ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Nah, ekonomi kreatif ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan. Ekonomi kreatif ini memiliki kontribusi terhadap beberapa aspek kehidupan, tidak hanya pada aspek ekonomi semata, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kreativitas anak bangsa, meningkatkan citra bangsa, dan berdampak pada aspek sosial lainnya. Rahasia kesuksesan pada ekonomi kreatif ini adalah kreativitas dan keinovasian. Jadi intinya ekonomi kreatif itu terletak pada adanya industri kreatif. Lalu apa industri kreatif? Industri kreatif menurut UNESCO, industri kreatif adalah sebuah industri yang mengkombinasikan keterampilan, keahlian, dan kecakapan untuk menghasilkan kekayaan dan lapangan pekerjaan. Jadi pada intinya industri kreatif itu adalah sebuah industri yang kegiatannya itu baik dalam proses produksi maupun distribusi itu menonjolkan atau menggunakan kreativitas, terus keahlian, bakat, keterampilan dari pihak-pihak yang menjalankan industri tersebut dan modal intelektual. Nah, jadi industri kreatif ini bertumbuh pada karya, tidak hanya tentang bahan baku, tetapi dalam industri kreatif ini lebih menekankan pada adanya kreativitas, terus penciptaan inovasi-inovasi baru dalam produk baik barang atau jasa, terus pekerjaan seni, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, aspek estetika itu sangat penting dalam industri kreatif. Nah, pelaku usaha dalam industri kreatif itu mampu untuk merealisasikan ide-ide untuk memajukan usahanya, untuk memajukan perusahaan dan atau bisnisnya, dan meningkatkan daya saingnya melalui perkembangan teknologi yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Sofia Rahma akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan industri kreatif. Yang pertama, peluang. Bagi para pelaku industri kreatif, keragaman social culture dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering, di mana kita dapat melihat masyarakat lokal maupun internasional menyukai pagelaran budaya yang mendapat sentuhan modern dan populer seperti desainer, arsitektur, musik, dan koreografer. Usaha-usaha pemanfaatan berbasis kearifan serta warisan budaya Indonesia ini perlu perhatian dari pemerintah, juga para pengusaha pelaku industri kreatif, sehingga warisan budaya tradisional bangsa Indonesia dapat terus terlestarikan dan menjadi kebanggaan nasional. Selanjutnya, pada bidang animasi film, karya produksi yang berkaitan dengan dunia sinematografi. Bahkan sejumlah animator dari Indonesia sukses di luar negeri dibuktikan dalam terlibatnya sejumlah film box office seperti Terminator dan Transformer. Sumber daya manusia, khususnya dari kalangan anak muda Indonesia ini, mempunyai nilai luar biasa bagi pengembangan industri kreatif nasional jika kemampuan mereka terus terasah dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kampiun di sektor industri kreatif.
Selanjutnya, industri kreatif lain yang potensial adalah di bidang fashion. Dalam beberapa tahun belakangan, fashion menjadi tren di Indonesia, tidak hanya di lapisan atas tetapi juga kalangan bawah. Sejumlah karya desainer Indonesia telah berkibar, tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Yang kedua adalah tantangan. Banyak kita temui lulusan pendidikan tinggi atau universitas dengan IPK tertinggi ternyata tidak berprestasi di dunia kerja. Oleh karena itu, sektor pendidikan kita harus mengimbangi dari aspek kurikulum yang berorientasi pada aspek kognisi dengan kurikulum yang berorientasi pada kreativitas dan penanaman yang menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Selanjutnya, masalah infrastruktur industri yang masih lebih mengedepankan modal dibandingkan kreativitas. Kreativitas terkadang baru akan memperoleh penghargaan yang sesuai manakala disukai oleh pasar. Namun demikian, pasar sudah mulai beralih untuk menghargai kreativitas. Tetapi ada kalanya kalah oleh para pemodal besar yang mampu mempengaruhi pasar dan persaingan menjadi tidak sehat. Kemudian, mudahnya orang melakukan duplikasi produk-produk ekonomi kreatif berbasis budaya, berpotensi besar merusak struktur ekonomi kreatif karena akan ada banyak pelaku yang dirugikan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu pembaruan sumber daya industri ekonomi kreatif. Ada 5 pembaruan di sini. Yang pertama yaitu pembaruan pengetahuan dan kreativitas. Industri kreatif adalah industri yang mengoptimalkan unsur talenta, keterampilan, dan juga kreativitas. Dengan mengoptimalkan potensi kreatif dari ketiga unsur tersebut, maka kita telah ikut serta dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pembaruan sumber daya alam. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mampu memperbaiki sumber daya alam untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui model ekonomi kreatif. Sumber daya bisa diperbarui dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga yaitu pembaruan produk ekonomi. Nah, di Indonesia ini kan sangat kaya akan produk-produk ekonomi, baik berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, atau juga kelautan. Nah, semua itu dapat dikembangkan menjadi produk kreatif untuk menghasilkan nilai tambah baru. Sebagai contoh, singkong kan memiliki nilai jual yang murah. Nah, singkong tersebut bisa diolah menjadi keripik singkong dengan diberi brand. Sebut saja yang sering kita temui yaitu brand keripik singkong Maici ya. Singkong tadi kemudian diolah, diberi level-level kepedasan dan juga berbagai rasa, kemudian dijual dengan harga 15.000 per pak. Nah, itu tentu sudah menaikkan nilai dari singkong tadi menjadi keripik yang diberi brand Maici. Yang keempat yaitu pembaruan seni dan kerajinan. Produk dalam bidang kerajinan seni dan kerajinan tradisional di Indonesia sangat beragam. Sebenarnya dapat direkayasa dengan mengembangkan sektor dan subsektor wisata, kerajinan seni dan daya tersebut. Semua produk daerah dapat dipromosikan ke mancanegara. Apabila saja setiap daerah mengembangkan sektor kerajinan tersebut dengan konsep yang berbasis pembaruan, rekayasa, maka akan banyak nilai tambah dan juga pendapatan, serta juga dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dari sektor seni dan kerajinan tersebut. Yang kelima yaitu pembaruan kepariwisataan. Nah, Indonesia ini sangat kaya dengan warisan budaya seperti banyak candi, patung, dan juga artefak. Nah, selain itu juga banyak bermacam cagar budaya lainnya. Itu berasal dari nenek moyang dan juga dari penjajahan. Nilai dan warisan budaya tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomis. Selain itu dari sektor wisata olahraga dan juga dari wisata alam atau wisata kuliner makanan itu juga dapat diolah, dikembangkan, kemudian menjadi sektor yang menghasilkan nilai komersil. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.